Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Afandi Huda Maulana, NIM 190809037. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mempraktekkan simulasi IP route menghubungkan dua router dengan 4 PC menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer, teman-teman. Langsung saja ke videonya, ke pempraktekannya. Di sini kita menggunakan router 2911. Kenapa? Karena kita butuh 3 port ya, teman-teman. Karena kita yang pertama itu untuk PC1, terus PC2, terus port yang satu lagi ke router selanjutnya. Itu kita buat topologinya dulu. Kita ada dua router. Terus untuk membuat PC kita ke end device PC. Set, 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 set. Nah, sesuaikan dulu biar cantik. Nah, selanjutnya kita hubungkan nih, hubungkan dengan kabel crossover. Nah, kenapa crossover? Menghubungkan antara PC di fast Ethernet saja, menggunakan fast Ethernet ya, ke router, menghubungkan PC ke router. Di sini kita pilih gigabit Ethernet. Ini portnya ya, 01. Juga dengan ini langsung saja ke port 02. Sama ini juga. Nah, mudah teman-teman, ini tinggal ini toh. Nah, tadi salah pilih konsol tadi ya. Terus ke router. Salah, bukan menggunakan kabel ini, tapi menggunakan kabel ini. Karena router dengan router pasti sama gitu, sama itunya. Kita sesuaikan dulu sejenis, jadi menggunakan straight. Setelah itu, untuk mempermudah kita menyeting IP-nya, kita buat dokumentasinya. Nah, ini dokumentasi IP ya. Di sini kita kasih IP dulu. Dokumentasi IP maksud saya. 10.1 subnet maksudnya 24. Itu teman-teman, PC1 juga 24. Nah, seperti itu. Untuk PC2 juga sama, kita 24. Ini IP-nya karena buat simulasi ya teman-teman, kita buat yang mudah aja biar perbedaannya terlihat. Ini 10, 20, 30, 40, 40 dong. Lalu kita setting IP address di port gigabit 0, maksudnya dokumentasi IP address untuk interface atau port gigabit 0/1 ini, sekaligus ini nanti menjadi gateway atau default gateway bagi PC. Ini teman-teman, saja ini cuma saya jaga mudah seperti itu. Nanti nggak kelihatan, nanti saya edit, nanti saya pindahkan. Dong, mudah. Ini tadi slide-nya kurang ya.
Slash. Nah, untuk selanjutnya ini coba kita setting, jangan lupa untuk IP root di IP root IP address di port gigabit 0/0 10 titik biar mudah aja teman-teman. Terus 24 cuma aja biar mudah kan. Nah gini lagi edit dulu gitu kan, terus ini biar terlihat gitu ini sini, untuk gigabit ini untuk ini. Nah kalau sudah seperti ini, sudah ini masih belum ya ini. Nah kalau sudah topologinya sudah seperti ini, kita setting aja IP address-nya. Yang pertama kita setting di basic mode dulu, kita langsung masuk desktop, command prompt langsung config config untuk menyeting IP-nya. IP-nya berapa, masukkan tadi ini kan. IP-nya kan ini kita masukkan saja 192.10.1. Lalu masnya 24. 24 itu artinya 255.255.255.0. Nah, terus kita setting juga gateway-nya. Mana gateway-nya? Gateway-nya adalah ini yang nanti tertanam di port gigabit 0/1, yaitu 192.168.10. Kita cek lagi apakah ada yang salah. Tidak. Kita enter saja, langsung kita cek. Nah, bisa dilihat di sini IP address ini. Terus subnet mask, terus default gateway-nya ini ya. Kita lakukan di semua VCA, kita ke PC1 juga seperti itu sama. Desktop, terus config. Oke, 255 T. Default gateway-nya jangan lupa yaitu ini. Ini kan sudah. Terus ini. Dan sampai salah ya, karena tadi saya tekankan lagi buat ini dulu dokumentasi agar mudah nanti. Oh, kok lupa ada. Tinggal lihat ininya. Lihat dokumentasi yang sudah dibuat tadi. Satu benar, dua benar. Kan jadi bingung saya. Set. Nah, nah, sudah tertanam kan. Terus ke PC yang lain. Itu mudah kan teman-teman? Sekali lah. Kalau lupa tadi IP-nya apa? Nah, kita lihat aja di sini. Nah, ini apa? Ini sama ini. Nah, kan. Itu gunanya dokumentasi, jadi sangat penting. Terus 10 salah dong 30 titik dua dua saya seret udah tiga tinggal gitu doang kita seperti itu doang. Nah kan ini semua
PC-nya, semua PC ini sudah terisi IP. Ini terisi IP semua lah. Ini juga lah. Selanjutnya kita mengisi IP di port-port yang ada di router. Itu. Coba dulu langsung ke CLI. Ke sini langsung no aja. Nanti akan muncul router terlebih besar gitu kita. Nah, sudah ke routernya, terus kita ke konfigur terminal. Nah, setelah kita ke konfigurasi terminal atau konfigurasi terminalnya, kita masuk ke interface atau portnya, yaitu di sini, ini adalah port yaitu gigabit 0/1. Kita mau menyeting port ini, kita masuk ke int gigabit 0/1. Taruh saja. Nah, ini tandanya konfigurasi if. Nah, ini sudah masuk ke interface-nya. Langsung kita setting aja IP address-nya IP setting ini 192 ini. Tentunya dokumentasi tadi ya, tekankan lagi. Ini dengan IP itu ya 192.168.10.2. Sebenarnya apa? 24. Yaitu tadi jangan lupa 255. 255 saja. Nah, jangan lupa kita no apa artinya no shutdown, artinya port ini kita buka, kita on kan gitulah, tidak mati, di on kan, langsung enter. Nah, jadi hijau kan. Kita coba apakah PC 0 sudah terhubung dengan router 0. Kita ping aja, kita ping gini 168.10.2. Cek. Oh, ternyata replay teman-teman. Apa artinya? Itu artinya PC 0 sudah terhubung dengan router 0. Terus lagi kita ke CLI lagi karena masih ada gigabit 0/2 dan 0/0 yang belum kita setting IP-nya. Nah, ini masih masuk di interface gigabit 0/1. Kita keluar dulu, yaitu di exit ke konfigurasi terminal tadi, langsung masuk ke interface yang lain, yaitu udah langsung masuk kan. Terus kita setting IP-nya. Dua dong. Jangan lupa, kalau lupa nanti tinggal lihat ini. Ini adalah ini seperti itu. Ini adalah IP address dari gigabit atau port 0/2 yang menjadi juga default gateway di PC1 tadi kita yang sudah kita setting. Saja jangan lupa no ya. Nah, sudah hijau kan. Nah, sekarang kita coba nih dari PC0 apakah sudah bisa ke PC1. Nah, sudah bisa ngeping ke PC1. Tinggal ini aja. Ini berapa? 20. Kalau ini kan 21 kan. Aja. Gak lama ya kalau pertama ini biasanya error. Nah, terus habis itu reply gitu. Karena itu perlu loading dulu. Jadi pertama error, terus baru reply. Tapi kalau kita coba lagi, itu langsung reply. Berarti apa tandanya? Berarti PC1 dan PC1, PC0 dan PC1 itu sudah terhubung saja teman-teman. Terus ini masih kurang satu lagi kan? Di gigabit 0/0 kan belum kita setting ya. Kita setting dulu. Jangan lupa kita setting ya. Masuk ke interface-nya.
ini 172.16.10.1 masuk netnya salah kan 255.255.0. Jangan lupa no S ya. Kenapa ini masih merah? Karena yang ini portnya belum dibuka. Gitu. Kita masuk ke sini untuk untuk menyeting juga IP-nya ya, IP port-port ini ya. Nah, langsung kita masuk ke portnya. Interface 1 ya. Terus kita setting IP-nya dengan ini dokumentasi yang sudah tadi kita buat, itu 192.168.30.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Terus jangan lupa kita no SH agar portnya terbuka. Nah, sekarang kan ini tandanya sudah hijau, berarti portnya sudah terbuka ya. Terus lanjut lagi, ini jangan lupa di exit, kembali ke konfigurasi terminalnya, terus masuk ke interface yang satunya yaitu gigabit Ethernet 0/2. Terus kita setting IP-nya, IP address 192.168.40.2 255.255.255.0. Jangan lupa juga di no shutdown ya teman-teman, agar portnya terbuka. Nah, kurang satu lagi yaitu di port gigabit 0/0. Terus di exit dulu, jangan lupa masuk ke interface-nya. Salah, interface gigabit 0/0. Maaf ya, ini agak berisik teman-teman. Enter dan langsung setting IP-nya. Salah, 172.16.10.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Terus jangan lupa no shutdown. Enter. Nah, kan sudah hijau semua ini. Jadi seperti ini berarti portnya sudah terbuka semua. Akan tetapi masalahnya apabila kita ping dari jaringan ini ke jaringan ini, itu tidak bisa. Karena apa? Karena jaringan ini belum mengenal jaringan ini. Mari kita coba. Kita ping, langsung ping saja. Misal PC 0 kita ping ke PC 2 ya. Di ping 192.168.30.1. Nah, ini berarti kan belum bisa karena reply-nya itu dari 10.2. Berarti jaringan ini itu baru terhubung sampai ke jaringan yang ini, jaringan router 0, belum sampai ke PC 2 seperti teman-teman. Tapi kalau kita coba ping di PC 0 ke PC 1 ya. 20.1, apakah sudah bisa? Bisa. Jadi intinya ini sama ini apabila satu router itu sudah bisa, tapi kalau berbeda router itu belum bisa. Lah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita setting IP root dulu. Kita masuk ke router 0. Maaf agak lag ya. Router 0.
enter saja, terus kita enable, masuk ke konfigurasi, konfigur terminal, salah, konfigur terminal, enter. Nah, sudah masuk, lalu kita IP root. Nah, kita kenalkan jaringan di sini, jaringan di router 0 dengan IP address yang ada di jaringan routers yang satunya, yaitu jaringannya adalah 192.168.30.0. Kenapa titik 0? Karena ini adalah broadcast address dari jaringan ini. Terus jangan lupa subnet masnya 255.255.255.0. Terus jangan lupa juga jaringan ini masuknya dari mana gitu. Jadi jaringan ini, jaringan 30 masuk itu dari sini. Dari jaringan 172.16.10.2. Jadi kita tulis seperti itu. Ini masuknya dari 172.16.10.2. Kita enter saja. Nah, itu berarti sudah bisa. Terus yang satunya lagi yaitu dari 40 juga masuknya juga sama sih, tinggal gini terus di enter saja. Nah, ini sudah mengenal, artinya jaringan router 0 ini sudah mengenal jaringan yang ada di router 1. Akan tetapi jaringan router 1 ini belum mengenal dari jaringan yang ada di router 0. Jadi kita juga harus melakukan hal yang sama ke router ini, router 1. Enter saja, terus ini sudah masuk ke konfigurasi. Kita exit, masuk ke konfigurasi terminal, langsung IP root. Kita kenalkan yang jaringan 10 dan 20 ya. Jadi IP root 192.168.10.1 kan dong, kosong dong. 25.25.25.0 masuk melalui 172.16.10.1 langsung enter aja, berarti ini sudah bisa. Terus yang kedua, teman-teman, jadi ini harusnya dari ini sudah bisa ya. Mari kita coba dulu di apakah sudah bisa. Mari kita coba, karena tadi belum bisa ya. Terus ini ke 20 tadi sudah bisa, coba ke 30 apakah sudah bisa. Nah, artinya reply itu berarti sudah bisa, berarti PC 0 ke PC 2 itu sudah terhubung. Coba ke PC 3 atau yang ini juga sudah bisa, sudah send dan receive 4 dan loss 0. Nah, itu tadi video dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga video ini dapat memenuhi tugas dari UTS Komunikasi Data, dan kita dapat bertemu lagi di kesempatan berikutnya dan video-video lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.